Karena Luffy sudah menjatuhkan Kaido, apakah berarti musuh-musuhnya setelah ini akan lebih gampang? Mungkin tidak. Masih ada sejumlah musuh kuat yang harus dihadapi Luffy. Termasuk Kurohige dan Akainu. Apakah Akainu bisa lebih berbahaya dari Kaido? Saya rasa iya. Ini 6 alasan Akainu bisa jadi musuh yang lebih berbahaya dari Kaido. 1. Konflik Luffy lawan Akainu bisa lebih personal dari Luffy lawan Kaido. Akainu adalah orang yang menyebabkan es mati. Situasi ini membuat konflik Luffy lawan Akainu bisa terasa lebih personal bagi Luffy ketimbang banyak konfliknya yang lain. Akainu sendiri cukup jago memancing emosi orang. Bahkan, seharusnya es dan yang lain kabur di bab 573, sementara Shirohige akan bertahan di Marineford untuk menghadapi para angkatan laut. Namun es terpancing oleh kata-kata Akainu, dan itu berakibat fatal bagi es. Jika Akainu memancing emosi Luffy di tengah pertarungan mereka, ada dua kemungkinan, antara Luffy akan jadi semakin kuat karena marah, atau Luffy justru melakukan kesalahan yang kemudian bisa dimanfaatkan Akainu. 2. Magma berpotensi bisa menyakiti Luffy, dan serangan magma Akainu sudah kita lihat kengeriannya. Salah satu elemen yang masih bisa membahayakan Luffy adalah api. Nah, di Marineford dulu magma Akainu lebih superior dari jurus api es. Teknik Luffy seperti Bajrang Gun mungkin akan bisa menyakiti Akainu tanpa perlu menyentuh admiral ini. Penguasaan haki juga akan bisa membantu Luffy melindungi dirinya. Namun Luffy tetap berada dalam bahaya jika Akainu bisa menghajarnya dengan pukulan magma. Sudah gitu, pukulan magma Akainu ini juga sudah kelihatan ngerinya. Kita tahu kalau pukulan Akainu berakibat fatal ke es, melubangi tubuh pemuda itu. Lalu sebagian wajah Shirohige bisa rusak karena kena serangan Akainu. Sebelum itu, pukulan Akainu juga meninggalkan lubang di tubuh Shirohige. Kuzan yang kalah dari Akainu kehilangan satu kakinya, dan masih ada bekas luka bakar di tubuhnya. Kesimpulannya, serangan magma Akainu benar-benar berbahaya, dan berhubung tubuh Luffy gak kebal serangan panas, dia bisa mendapat luka serius jika gak hati-hati. 3. Akainu punya cukup stamina dan ketahanan fisik untuk bertarung 10 hari. Kalau misalnya Luffy bisa mengalahkan Akainu dengan satu pukulan, mungkin kekuatan magma Akainu gak usah dipikirkan. Namun Akainu ini sudah terbukti tahan banting. Di Marineford dia sempat dapat serangan kuat dari Shirohige, namun masih bisa bangkit. Lalu pertarungan lawan Aokiji sampai berjalan 10 hari. Akainu bisa jadi memiliki stamina dan ketahanan fisik yang cukup untuk baku hantam panjang dengan Luffy. Ini bahkan bisa jadi gawat untuk Luffy, kalau mendadak dia kehabisan energi untuk Gear 5 di tengah-tengah melawan Akainu. 4. Ada kemungkinan pertarungan gak terjadi dalam situasi duel, tapi keadaan perang. Selain itu, saya juga curiga kalau nanti Luffy menghadapi Akainu, situasinya bisa jadi bukan duel 1 lawan 1. Bisa jadi Fleet Admiral ini akan didukung pasukan Angkatan Laut. Ingat Marineford, itu situasinya perang. Dalam situasi chaos itu, kadang pertarungan 1 lawan 1 bakal diganggu pihak lain. Lihat saja situasi Shirohige mengamuk di Marineford, setelah es mati. Shirohige sempat menghajar Akainu, namun kemudian Shirohige pun berurusan dengan kelompok Kurohige yang datang. Kalau Shirohige melawan Akainu 1 lawan 1, dia bisa saja fokus meninju Akainu hingga Akainu mati. Namun karena situasinya perang, akhirnya Shirohige teralih menghadapi Kurohige. Di Marineford juga ada situasi Marco sempat mengimbangi Kizaru, namun terdistraksi oleh Shirohige yang mendadak berlutut sambil memegangi dada. Itu membuat Marco lengah, hingga bisa diserang Kizaru dari belakang. Saat Marco lanjut mencoba mendekati Shirohige, dia diborgol oleh Onigumo dengan borgol batu laut, memudahkan Kizaru menyerang Marco lagi. Jika Luffy harus menghadapi Akainu dalam situasi perang, maka sekutu-sekutu Luffy wajib memastikan Luffy gak dapat gangguan mendadak. 5. Kuzan saja tidak bisa mengalahkan Akainu. Sebagai mantan admiral, Kuzan harusnya adalah salah satu petarung terkuat di dunia One Piece. Namun tampaknya dia kalah dari Akainu di Pang Hazard. Sampai kakinya hilang satu. Itu menunjukkan bahkan di antara admiral, Akainu kekuatannya melampaui yang lain. Menghadapi dia akan jadi tantangan tersendiri untuk Luffy. 6. Kekuatan Akainu diduga bisa mempengaruhi sekeliling. Setelah Akainu dan Kuzan bertarung di Pang Hazard, situasi pulau itu jadi unik. Separuh jadi tempat es, separuh jadi membara.
Belum diketahui kenapa pertarungan Akainu dan Kuzan menimbulkan efek seperti ini ke lingkungan. Namun jika memang kekuatan magma Akainu bisa mempengaruhi sekeliling, ini dapat memberi tantangan ekstra pada Luffy. Nah, menurut saya itu 6 alasan Akainu bisa lebih berbahaya dari Kaido. Setuju? Sampaikan di kolom komentar.